Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan 23. Tetapi saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian kata Tuhan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, beberapa tahun yang lalu sangat populer kalimat ini di telinga orang Indonesia yang berkata bahwa Gusti Allah mboten sare. Saudara, kalimat ini bukan hanya sangat populer di dalam satu etnis tertentu, tetapi seluruh masyarakat Indonesia sangat populer dengan kalimat ini, Gusti Allah mboten sare, yang merupakan kalimat dalam bahasa Jawa yang memiliki arti bahwa Tuhan Allah tidak mungkin tidur, apalagi ketiduran. Sehingga saudara, karena Tuhan Allah itu tidur, seolah Allah tidak tahu apapun yang kita alami, dan bahkan membiarkan kita bergulat sendirian dalam kehidupan. Faktanya saudara, tidak demikian. Karena Gusti Allah mboten sare, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak mungkin tidur. Secara mendalam saudara, pernyataan ini menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan yang jauh di atas kekuatan dan kekuasaan kita. Gusti Allah mboten sare bukan hanya pengakuan akan keterbatasan diri dan kepercayaan akan kemahakuasaan Tuhan, namun juga saudara, untuk menanamkan dalam hati kita kesabaran, optimisme, dan meredam emosi serta keputusasaan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan bahwa semua sudah dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare, karena semua momen yang saya dan saudara alami, Tuhan Allah memperhatikan, Tuhan Allah melihatnya, dan Tuhan Allah mendengarnya. Saudara, Gusti Allah mboten sare juga nyata dalam kehidupan Yusuf. Saat itu Yusuf berada di Mesir, saudara, suatu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang asing dan percaya kepada dewa-dewa. Lagi pula saudara, Yusuf di Mesir bukan karena wisata maupun berniat menjadi TKA, tenaga kerja asing, tetapi saudara, itu terjadi karena persoalan keluarga, sehingga Yusuf harus sampai di Mesir dan jauh dari keluarga. Suatu situasi yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun saudara, termasuk Yusuf sendiri. Siapa yang berharap dibenci, ditolak, dan dibuang oleh keluarganya, bahkan dijual jadi budak. Dan ini bukan karena kesalahan Yusuf loh saudara. Kalau kesalahan Yusuf, wajar kalau dibuang, wajar kalau dijadikan budak. Tetapi ini terjadi karena hati saudara-saudaranya memang jahat. Saudara, dalam kondisi yang demikian, sangat mudah bagi Yusuf untuk meninggalkan dan menyalahkan Tuhan. Sangat mudah saudara, karena Yusuf tidak melakukan kesalahan. Yusuf bisa saja berkata, di mana Allah ketika aku dibenci oleh keluarga, ketika aku ditolak, ketika aku dibuang, ketika aku dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaraku sendiri. Di mana Allah saudara? Lalu saudara, Yusuf juga bisa berkata, di mana Allah ketika aku dijual kepada orang Ismail, dijual oleh saudaranya sendiri sebagai budak. Dan kemudian di mana Allah ketika aku dijual kepada Potifar, kepala pengawal raja Firaun. Saudara, sangat mudah dalam kondisi yang demikian bagi Yusuf untuk meninggalkan dan menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara, Gusti Allah mboten sare. Allah tidak mungkin tidur, dan Allah tidak pernah tidur saudara.
Karena 3 kali dicatat dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, 21 dan 23 dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, Tuhan menolong Yusuf. Saudara, keyakinan dan kesadaran bahwa Gusti Allah mboten sare ini yang membuat Yusuf tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan saudaranya, tidak menyesali hidup, tidak galau, tidak baper, nggak move on atau menyimpan kepahitan atas segala ketidakadilan yang dialaminya. Saudara, Yusuf tidak mengizinkan semua luka batin itu menguasai dan mengandalkan hidupnya. Sebab saudara, sebagai manusia biasa dan bukan terbuat dari urat kawat otot baja seperti Gatot Kaca, pastilah dalam kesusahan ini saudara, Yusuf juga pernah meneteskan air mata. Dibuang saudaranya, ditolak saudaranya, dibenci saudaranya, tinggal di tengah-tengah orang asing sebagai seorang budak. Namun saudara, karena keyakinannya bahwa Gusti Allah mboten sare dan memang Allah tidak mungkin tidur, semua kesusahan itu, semua penderitaan itu seolah tidak berbekas. Sebaliknya saudara, Yusuf malah menunjukkan kerajinan, kesetiaan, tanggung jawab dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa asing. Dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 5. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan saudara, ini bukan rumahnya umat Tuhan, tapi karena ada umat Tuhan yang tinggal di situ, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Yusuf bisa tetap setia sedemikian rupa? Karena dia percaya bahwa Allah itu mboten sare. Allah tidak mungkin tidur. Allah tidak pernah tidur, saudara. Tetapi saudara, orang yang mendaki makin tinggi akan mengalami terpaan angin dan sudut pendakian yang makin besar. Namun kesusahan yang makin besar itu justru bisa menjadi tempaan yang akan memperteguh kualitas kepribadian. Demikianlah Yusuf saudara. Diam-diam sikap, tindak tanduk, dan bentuk tubuh yang eloh mendapat tatapan mata dari istri Potifar. Istri pejabat yang kesepian ini saudara mengatur jerat agar Yusuf dapat memuaskan hasratnya. Ternyata saudara, hidup benar mengundang akibat buruk yang lebih besar. Namun saudara, karena Yusuf percaya Gusti Allah mboten sare, Yusuf percaya bahwa Allah tidak mungkin tidur saudara, Yusuf menolak dan berkata dalam Kejadian 39 ayat 9, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Saudara, orang yang percaya Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah tidak mungkin tidur. Ketika berada dalam kesusahan, ketidakadilan, tekanan saudara, dia justru akan menunjukkan kerajinan, kesetiaan, tanggung jawab dan menjadi berkat. Termasuk juga saudara, orang yang percaya bahwa Allah itu mboten sare, Gusti Allah itu mboten sare, Tuhan Allah tidak mungkin tidur saudara. Ketika menghadapi godaan untuk berdosa, karena percaya Gusti Allah mboten sare, maka dia akan tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun akan menghadapi berbagai kesulitan. Inilah yang dilakukan Yusuf saudara. Maka pertanyaannya saudara, percayakah saudara bahwa Gusti Allah mboten sare? Tuhan Allah tidak mungkin tidur ataupun juga tertidur saudara. Saudara, apabila saudara percaya bahwa Gusti Allah mboten sare, mari di tengah persoalan yang saudara alami hari ini, baik dalam persoalan keluarga, dalam persoalan pekerjaan, dalam persoalan antara suami istri, dalam persoalan antara orang tua dengan anak,
dalam pekerjaan, dalam persoalan usaha kita, saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi teruslah mendekat dan setia melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan Allah tidak mungkin tidur. Allah mengetahui setiap detil persoalan yang sedang saudara hadapi. Termasuk saudara, ketika saudara menghadapi godaan untuk berbuat dosa. Dan saudara percaya Tuhan Allah tidak mungkin tidur, maka tetaplah hidup dalam kebenaran. Banyak orang yang percaya Gusti Allah mboten sare, tetapi ketika menghadapi persoalan justru menjauh dari Allah. Dan ketika menemui godaan, malah hidup menurut pikirannya sendiri. Itu bukan orang yang benar-benar percaya bahwa Gusti Allah mboten sare. Tuhan Yesus memberkati. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Gusti Allah mboten sari. Tuhan Allah tidak mungkin tidur, Tuhan Allah tidak mungkin juga tertidur dan tidak mengetahui atau membiarkan kami mengalami segala sesuatunya seorang diri. Tetapi melalui kisah Yusuf ini kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin tertidur. Engkau memperhatikan, Engkau mengamati segala sesuatu yang dialami oleh umat Tuhan. Dan ketika kami percaya bahwa Gusti Allah mboten sare, maka di dalam hidup kami, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami justru makin giat, kami justru makin taat, kami justru makin mendekat kepada Engkau. Sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dan ketika kami menemui godaan untuk berdosa ya Bapa, ketika kami percaya bahwa Gusti Allah mboten sari, maka kami pun tetap akan hidup di dalam kebenaran sama seperti Yusuf. Tolonglah umat-Mu ya Bapa, supaya kami terus percaya bahwa Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak pernah tertidur. Sehingga dalam segala persoalan yang kami alami, kami makin mendekat dan kami makin hidup di dalam kebenaran. Berdoa Bapa secara khusus untuk Bapak Pendeta Petrus Pamuji, yang pada hari kemarin Selasa pukul 14 WIB telah dilaksanakan operasi pengambilan polip di lambung dengan laparoskopi. Hamba-Mu berdoa ya Bapa supaya operasi ini berjalan dengan baik, operasi ini berjalan dengan lancar, dan itu adalah supaya Bapak Pendeta Petrus makin dipenuhi dengan kesehatan dan kekuatan. Dan Hamba-Mu berdoa untuk proses pemulihan, kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan menyertainya. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapak untuk pelayanannya di GKT Banyuwangi dalam rangka ulang tahun GKT Banyuwangi tanggal 24 Oktober nanti. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada Pak Petrus, sehingga Pak Petrus pun dapat menyampaikan firman dengan baik di dalam segala persiapannya. Perjalanannya Tuhan sertai dari Malang sampai Banyuwangi, demikian segala sesuatu yang dikerjakan di Banyuwangi, demikian juga ketika akan kembali ke Malang, biarlah berkat rohani yang dari surga yang menyertai setiap kami Bapa. Baik itu orang tua, orang muda yang sudah belajar untuk bersaat teduh, biarlah kami makin terus bertumbuh di dalam kebenaran, dan kami makin terus hidup semakin berkenan di hati Tuhan, karena kami percaya bahwa Gusti Allah mboten sari. Kami tidak akan membalas banyak hal dengan sikap kami ataupun kejahatan dengan kejahatan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.